Welcome back to the program. We are joined today by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Alex Kreiner, analis pasar, analis geopolitik, penulis, dan mantan manajer hedge fund. Terima kasih banyak telah hadir di program ini. Topik kita hari ini adalah strategi keamanan nasional baru Amerika Serikat, yang telah digambarkan secara berbeda oleh berbagai pihak. Ada yang melihatnya sebagai penyetelan ulang realistis, ada yang menganggapnya sebagai penarikan strategis, dan ada pula yang menilainya sebagai bentuk perceraian dari Eropa. Bagaimana Anda menafsirkannya? Apa pesan utama yang kini ingin disampaikan Washington, baik kepada audiens domestik maupun audiens internasional, melalui strategi keamanan nasional ini? Saya merasa bahwa dokumen tersebut memiliki sedikit sesuatu untuk semua pihak, termasuk bukti bagi mereka yang percaya bahwa Amerika Serikat pada dasarnya masih melanjutkan kebijakan lamanya tentang dominasi global, bahwa setiap koreksi arah hanyalah bersifat kosmetik, dan bahwa yang kita miliki sebenarnya adalah bagaimana menyebutnya, penahapan strategis dan pembagian kerja. Saya tidak membacanya seperti itu. Saya pikir dokumen tersebut secara besar-besaran mendukung apa yang sudah dikatakan Marco Rubio dalam sidang konfirmasinya pada Januari tahun ini, ketika ia menyatakan bahwa tatanan global pasca Perang Dunia II bukan hanya usang, tetapi telah dijadikan senjata melawan Amerika Serikat. Jadi, jika bukan sesuatu yang radikal, maka ini merupakan penyimpangan yang sangat signifikan dari status quo, sebuah penolakan terhadap agenda globalis saat ini, dan penerimaan terhadap tatanan dunia multipolar. Namun, dalam tatanan itu, Amerika Serikat tidak mengambil peran yang sederhana. Mereka masih terbipayan masih dominan di dunia multipolar ini. Tapi setidaknya ada pengakuan penderitaan yang berubah. Bila selama ini ditempur Amerika Serikat telah berkeliru dan berkelanjutan, jadi kita mengambil growth yang berbeda. Semua itu disebut eksplisit dan kuat. Dan kemudian ada hal-hal spesifik di sana yang seharusnya sangat mengkhawatirkan bagi kamu tahu, tatanan dunia baru yang global. Kaum elit globalis, sebut saja begitu dengan murah hati. Namun mereka juga memberikan secerca harapan bahwa masa depan umat manusia mungkin bisa lebih baik daripada apa yang telah mereka rencanakan untuk kita, yakni menjadikan kita sekumpulan makhluk yang bisa diretas. Karena salah satu hal pertama yang dinyatakan dalam dokumen itu, bahkan dalam bagian pengantarnya, adalah pengakuan atas hak-hak alami yang diberikan Tuhan kepada manusia, tepat dengan kata-kata itu, yang merupakan sesuatu yang sebut saja tatanan dunia baru yang berpusat di Davos telah berusaha keras untuk menyangkal. Dan mereka dengan sengaja menafsirkan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang diberikan oleh otoritas negara, jelas dengan implikasi bahwa hak-hak tersebut kemudian dapat ditarik kembali oleh otoritas yang sama, kecuali kita bersikap baik, kecuali kita mematuhi apapun yang mereka tetapkan. Artinya, kamu bisa dipenjara seumur hidup jika menolak menggunakan kata ganti pribadi yang dipilih seseorang. Kamu bisa dipenjara karena berdoa dalam diam di jalan, atau karena memposting konten yang dianggap mengganggu di media sosial, mengenakan kaos yang salah, menyanyikan lagu yang salah, memiliki pendapat yang salah, seterusnya. Songs, having the wrong opinions, and so on and so forth, which basically, when you think about it, yang pada dasarnya, jika dipikir-pikir, tidak begitu berbeda dengan cara kaum Bolshevik memperlakukan warga Rusia sebelumnya, setelah kudeta Bolshevik pada tahun 1917. Jadi saya pikir bahwa Amerika Serikat melakukan koreksi arah adalah hal yang sangat baik. Meskipun saya harus mengakui ada beberapa hal dalam dokumen strategi keamanan nasional itu yang mengkhawatirkan. Namun, tidak perlu terlalu fatalistis terhadap aspek-aspek tersebut, karena pemerintahan Trump masih berusaha menjaga keseimbangan yang sangat rumit antara strategi nasional baru mereka dan kepentingan kuat yang masih sangat berpengaruh, yang telah diuntungkan dari tatanan global pasca Perang Dunia II.
Jadi jelas harus ada beberapa hal di dalamnya yang katakanlah menenangkan pihak-pihak tersebut. Let's put it appeases them. This readjustment of Dengan penyesuaian ini, saya sering menekankan bahwa mungkin Trump bukanlah sumber dari hal ini. Dia lebih merupakan gejalanya. Karena banyak dari hal ini telah berakhir, seluruh formatnya seperti yang Anda katakan. Di bawah tatanan unipolar, hegemon Amerika Serikat membangun simpul-simpul seperti mitra istimewa yang membantu mempertahankan hegemoni tersebut. Jadi, ada Jerman, Inggris, Jepang, dan mereka membantu di wilayah masing-masing. Namun tentu saja, seiring waktu, seperti yang dikatakan Marco Rubio, til ini Tory Berti. Sekarang, kita super dumb bahwa segitu bus merem burs militer mopami kuomi, melalui NAFTA at kemitraan Trans Tank. through NAFTA or Trans-Pacific Partnership. So it's noteworthy that Trump went away from this. Jadi, patut dicatat bahwa Trump menjauh dari pengaturan ekonomi semacam ini. Pemerintahan sebelumnya ingin menulis aturan perdagangan untuk dunia, tetapi ia juga menyadari bahwa para sekutu mampu memperoleh banyak hak istimewa dari hal ini dengan mengorbankan AS. Dan terhadap para lawan, kita melihat mereka secara kolektif menyeimbangkan kekuatan AS sebagai akibat dari hegemoni, misalnya Rusia dan Tiongkok. Liberalisme agak berperan dalam hal ini. Ideologi liberal cenderung mengabaikan banyak kepentingan nasional strategis karena Anda tidak dapat menantang struktur hegemonik setelah struktur tersebut dibungkus dengan bahasa liberal. Artinya, liberalisme tidak akan bertahan kecuali kita menguasai hampir semua bidang dan mempertahankan struktur-struktur kunci ini. Namun, salah satu institusi menarik yang menjadi pusat dalam hegemoni pasca Perang Dingin adalah NATO. Perluasan NATO menetapkan pola bagi dominasinya. Menurut Anda, seberapa relevan komponen itu? Karena bukan hanya mereka tidak lagi ingin memproyeksikan gagasan tersebut, mereka justru ingin menyingkirkannya sama sekali. Bukan NATO itu sendiri, tetapi gekinsen in NATO, threespek kembo. But the idea that NATO has to continue to expand. Yes, the document explicitly says that. Ya, dokumen itu secara eksplisit menyatakan perluasan NATO tanpa batas adalah ide yang sangat buruk, dan bahwa Amerika Serikat tidak lagi mendukungnya. Selain itu, mereka menyebut perang di Ukraina sebagai sesuatu yang harus diakhiri, dan bahwa Rusia harus menjadi bagian dari arsitektur keamanan Eropa yang baru. Jadi seperti yang Anda tahu, itu jelas merupakan penyimpangan dari agenda Eropa saat ini, dari kalangan establishment Eropa. Dan hal itu jelas menandai pergeseran yang sangat signifikan dari cara urusan global saat ini dibicarakan. Dokumen itu juga menyindir Uni Eropa, sambil pada saat yang sama menegaskan bahwa sekutu-sekutu Eropa sangat penting bagi Amerika Serikat. Allies are extremely important to the United States, but they support. Namun mereka mendukung gerakan-gerakan kedaulatan di Eropa daripada penggabungan Uni Eropa menjadi semacam monokultur di bawah diktat politik Brussel atau kota London. Jadi saya pikir itu merupakan perubahan yang cukup radikal. Mungkin hal ini sudah cukup jelas bagi siapapun yang memperhatikan sejak awal pemerintahan Trump. Tetapi sekarang, ketika hal itu bisa dibilang tertulis hitam di atas putih, termasuk beberapa kritik tajam terhadap kebijakan Eropa, saya rasa hal itu tak terbantahkan. Dan seperti yang dikatakan dokumen ini pada dasarnya, sekutu-sekutu Eropa kita hanyalah sekutu sejauh kita berbagi nilai-nilai dan kebijakan tertentu yang harus mencakup hal-hal seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan hak atas kebebasan berbicara. Jika negara-negara Eropa menyimpang dari nilai-nilai tersebut, maka mereka tidak lagi bisa menjadi sekutu kita. Semua itu sudah dijelaskan dalam dokumen tersebut. Jadi bagi orang-orang di Brussels, bagi tokoh-tokoh seperti Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Friedrich Merz, dan Emmanuel Macron, sangat sulit untuk menyangkal hal ini. Sangat sulit untuk berpura-pura bahwa hal itu tidak ada. Saya pikir hal ini memperkuat argumen gerakan kedaulatan di Eropa ini, dan sangat melemahkan argumen para penganut pan-Europeis yang saat ini bersikeras untuk berperang melawan Rusia, menekan kebebasan berbicara, membatalkan pemilu, dan sebagainya.
Jadi, dokumen ini merupakan kecaman halus terhadap semua kecenderungan tersebut, dengan implikasi bahwa jika mereka memilih jalan itu, kita tidak lagi menjadi sekutu. If you go that way, we're no longer allies. Yeah, this is going after the. Ya, bagian ini yang menyerang dan mengkritik Uni Eropa cukup menarik. Maksud saya, bahasanya cukup keras. Tidak ada serangan tajam terhadap Rusia sama sekali, tetapi ada terhadap Uni Eropa. Intinya, menyalahkan para pemimpin Eropa karena menolak mengakhiri perang di Ukraina. Disebutkan bahwa alasannya adalah karena mereka tidak demokratis, otoriter, menyingkirkan media, dan oposisi politik. Maksud saya, ini agak mengingatkan saya pada saat JD Vance pergi ke konferensi keamanan Munich dan mengatakan bahwa musuh alpan adalah musuh domestik. Yang berbeda flamesim pembesentesanan bahwa mereka konverti tung tadayar diawik. Since who are now terrible, and as I said, there's also Dan seperti yang saya katakan, ada juga catatan di sana yang menyebutkan bahwa salah satu solusinya haruslah menumbuhkan perlawanan terhadap arah kebijakan Eropa saat ini di dalam negara-negara Eropa sendiri. Ini bukan sepenuhnya perubahan rezim, tetapi memang menyiratkan bahwa AS sebaiknya membantu Eropa keluar dari jalur yang sekarang, yang pada dasarnya dipimpin oleh para pemimpin otoriter yang tidak demokratis. En seperti Belting yang cukup berat tumak Eropa. Para pemimpin Eropa telah lakukan sekinunyar untuk menunjukkan kepatuhan dengan harapan dalam suntuk suara Trump. Yes, correct. There are some very explicit. Ya, benar. Ada beberapa pernyataan yang sangat jelas di situ yang sebenarnya menyiratkan bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan negara-negara Eropa tertentu untuk mengubah kebijakan mereka saat ini. Saya sedang mencoba menemukannya, tetapi di sini misalnya tertulis, kutip, diplomasi Amerika harus terus membela demokrasi sejati, kebebasan berekspresi, dan perayaan tanpa rasa bersalah atas karakter serta sejarah masing-masing bangsa Eropa. Etidiki sebekenmong gan juga di tipor di Eropa, remata curang kebangkitan semangat ini, dan metudingnya pengaruh partai patriotik Eropa, memang bor tetap out untuk optimisme besar. Indeed gives cause for great optimism. So, Europeans could, Jadi seperti yang kamu tahu, orang Eropa bisa, kamu tahu, orang Eropa katakanlah, mari kita sebut saja struktur partai yang masih dominan di Uni Eropa, dengan wajar menafsirkan hal ini sebagai campur tangan Amerika dalam urusan internal mereka. Namun pada tahap ini, campur tangan semacam itu justru akan sangat disambut oleh banyak kekuatan di Uni Eropa, yang saat ini mungkin masih diam, tetapi bisa cukup kuat untuk menggulingkan tatanan lama dalam waktu yang sangat singkat. Dukungan terhadap partai-partai seperti AfD di Jerman, serta partai-partai berhaluan kedaulatan di kiri dan kanan di Prancis, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya, mungkin masih diam. Tetapi itu adalah raksasa yang mungkin hanya membutuhkan sinyal dari Amerika Serikat untuk menjadi lebih tegas. Jadi, pilihan politik seperti Macron, Merz, Starmer, mereka adalah posisi terdesak. Intuiting through that fault at this mouth. And this is quite a devastating blow for them. Now, especially, let's say, outside of this agreement. Sekarang, terutama di luar perjanjian ini, ada juga konflik nyata yang secara langsung relevan dengan dokumen ini. Dan itu adalah upaya Eropa untuk menyensor dan membungkam X milik Elon Musk, mencoba memaksanya membatasi kebebasan berbicara di Eropa, bahkan menjatuhkan denda sebesar $120 juta karena menolak melakukannya. Kami juga telah melihat bahwa X telah menjadi sumber berita nomor 1 bagi semua negara di Uni Eropa. Jadi ini adalah pertempuran besar yang sedang terbentuk, dan kemungkinan besar pihak Eropa akan kalah. Konsekuensinya mungkin akan terlihat dalam waktu sangat singkat dalam beberapa bulan ke depan. Saya pikir hal ini bisa memicu gelombang perubahan rezim di Eropa. Dan saya menemukan hal ini sangat menarik bahwa, baiklah, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, menurut jurnalis Jerman Patrick Baab, yang baru-baru ini Anda wawancarai jika saya tidak salah. Ya, 2 hari lalu. Yeah, exactly.
So he was saying that one of the things that were Ya, tepat sekali. Jadi dia mengatakan bahwa salah satu hal yang dibahas di Moskow minggu lalu adalah penyambungan kembali pipa Nord Stream, yang sangat menarik mengingat tidak ada perwakilan Jerman di Moskow. Dan bagi saya, implikasinya adalah bahwa Amerika Serikat mengantisipasi perubahan pemerintahan di Jerman. Dan seperti yang kita tahu, Jerman masih merupakan kekuatan terbesar di Eropa, di Uni Eropa. Jadi hal itu, pada kenyataannya, bisa menyebabkan perpecahan Uni Eropa jika AfD membentuk berikutnya. If AfD gets to form the next government. Well, certainly a lot of the Ya, tentu saja banyak komentar yang muncul dalam strategi keamanan nasional baru ini. Menurut saya, akan disambut baik oleh AfD, Marine Le Pen, dan banyak kekuatan politik yang telah terpinggir seluruh Eropa. Tentu saja, hal ini tidak diterima dengan baik di Eropa sama sekali. Maksud saya, jika ada satu hal yang bisa diprediksi dari para pemimpin Uni Eropa, itu adalah bahwa setiap kalimat mereka harus selalu dipenuhi dengan perhatian terhadap nilai-nilai mereka sendiri. Dan saya sering berpendapat bahwa jika seseorang harus terus-menerus membicarakan betapa hebatnya nilai-nilai mereka, mungkin ada masalah di situ. Dan saya tidak berpikir, meskipun banyak kebenaran dalam apa yang dikatakan. Maksud saya, apa yang Anda sebutkan, semua perkembangan otoriter dan tidak demokratis di Uni Eropa, tentu saja benar. democratic developments in the EU is certainly correct, but the security document also went to discuss Namun, the dokumen keamanan itu juga membahas tentang ketidakrelevanan peradaban atau semakin tidak relevannya Eropa. Jadi, pangsa PDB global turun dari 25% pada tahun 1990 menjadi 14% saat ini. Itu penurunan yang cukup drastis. Dan tentu saja, semuanya digambarkan sebagai runtuh atau menurun tajam, misalnya tingkat kelahiran, yang kemudian diperbaiki dengan migrasi massal. Semua hal ini menimbulkan banyak masalah sosial dan ekonomi. Namun, bagaimana menurut Anda respons orang Eropa terhadap hal ini? Karena saya rasa masa depan Eropa tampak cukup suram di sini. Hal pertama yang saya perhatikan, tentu saja, adalah bagaimana orang Eropa, setidaknya para pemimpin Eropa, sekarang disalahkan karena mempertahankan perang di Ukraina, bersamaan dengan gambaran besar tentang peradaban Eropa yang sekarat. Bagaimana Anda melihat hal ini diterima? How do you see this being received? I think as far as Menurut saya, sejauh menyangkut struktur pemerintahan Uni Eropa, mereka sebenarnya tidak punya tanggapan yang jelas. Mereka hanya panik dan membuat keputusan sambil berjalan. Anda tahu Kaja Kallas baru-baru ini berada di Teluk, dan dia justru bertentangan dengan pihak Amerika. Dia mengatakan bahwa pangsa Eropa dalam PDB global adalah 20%. Jadi dia pasti benar, bukan 14%. Mereka juga secara sederhana menyangkal bahwa ada keretakan antara Amerika Serikat dan Eropa. Mereka masih pura-pura bahwa kemitraan itu nyata dan kokoh, kita berada di pihak yang sama dan harus terus bersaing. Mereka hanya menyangkal fakta bahwa ketika Amerika Serikat menegaskan kembali aliansinya dengan sekutu-sekutu Eropa, yang dibicarakan adalah negara-negara Eropa berdaulat secara individual, bukan Uni Eropa. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Namun saya pikir reaksi yang lebih mengkhawatirkan mungkin datang dari katakanlah struktur negara dalam bayangan. Saya rasa reaksi di sana bisa menjadi sangat buruk. Hal ini tidak akan dibahas secara terbuka, tetapi mereka memiliki rekam jejak panjang dalam menjatuhkan pemerintahan. Dan saya pikir ada bahaya bahwa mereka mungkin coba batu cincin pemerintahan Donald Trump jika melalui kepakaian pemerintah Trump, maka dengan mengatur revolusi berwarna. Then by staging color revolutions, and the danger of this is taken very very seriously by. Dan bahaya dari hal ini dianggap sangat serius oleh pihak Amerika, oleh aparat keamanan mereka sendiri. Bahayanya di sini adalah, seperti yang kita tahu, ada laporan investigatif yang menunjukkan aliran dana lebih dari $2 miliar dari beberapa miliarder Eropa dan berbagai lembaga amal serta yayasan menuju apa yang disebut sebagai gerakan progresif Uni Eropa di Amerika Serikat. Mereka biasanya membungkus hal ini dengan isu yang tampak tidak kontroversial. Sesuatu yang terdengar baik atau liberal, satu performal merasem. Jadi mereka sesuai dana ke Black Lives Matter.
so they'll funnel money towards Black Lives Matter. Then diversity, inclusivity. Lalu keberagaman, inklusivitas, dan DEI. Apa itu? Oke ya, kamu tahu maksud saya. Lalu hal itu berlanjut ke kelompok LGBT. Dan kemudian ada berbagai kelompok dan tujuan yang mereka dukung dengan ratusan juta dolar ini. Kita tahu bahwa beberapa kelompok ini sebenarnya memiliki segmen yang lebih kecil, tetapi lebih militan di dalamnya. Banyak dari mereka menerima pelatihan dengan senjata mematikan. Jadi segmen-segmen ini bisa menjadi perusuh, sabotir, revolusioner, dan bahkan memberi misapan. Dan listi pesi Ukraina berakhir. Kami mengkari makin berbeda provinsi seperti Azov dengan pilih for Serikat and through friendly mates thing. And to become involved in these revolutions, and also some of the radical Muslim militants. Dan juga beberapa militan Muslim radikal dari Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagainya. Jadi saya pikir ini adalah bahaya yang nyata. Saya pikir kita mungkin akan melihat Amerika Serikat terbentuk sebagai medan pertempuran, seperti yang selalu dimaksudkan. Hal ini memang sudah akan terjadi karena Kekaisaran Barat hanya dapat bertahan selama Amerika Serikat masih terlibat. Tanpa Amerika Serikat, Kerisaron itu menjadi tamsum yang terpecah dari sekewarnan kotor seal dan British, in Francis, Canal, and it is more than Israel. Canada, Australia, New Zealand, Israel. It's no longer viable because it's even geographically. Itu tidak lagi layak karena tersebar secara geografis, dan kemudian kehilangan ekonomi terbesarnya, militer terbesar, sumber pendanaan utama, dan seterusnya. Jadi bagi mereka, mempertahankan Amerika Serikat agar tetap terlibat adalah masalah hidup dan mati. Mereka tidak akan ragu melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa Amerika Serikat kembali terlibat. Dan saya pikir pertempuran ini akan mulai terbentuk, dan kita sudah melihatnya, misalnya dengan protes No Kings. Itu juga didanai oleh beberapa sponsor liberal kiri, beberapa di antaranya berasal dari Eropa. Jadi saya pikir kita sedang memasuki tahap konflik di mana pisau akan ditarik. Ya, saya pikir kamu benar tentang hal itu. Begitu kamu menyadari realitas di Uni Eropa, semuanya mulai terurai. Saya pikir UE sangat rentan dibandingkan dengan bagian dunia lainnya. Karena bagaimana mungkin ada kesatuan antara 27 negara anggota dengan kepentingan ekonomi dan keamanan yang sangat berbeda. Kamu tahu, seringkali mereka berpegang pada narasi di mana satu kebijakan dianggap baik, bermoral, sementara pihak yang berseberangan dianggap buruk dan berbahaya. Itu populis, itu ada begitu banyak istilah untuk mendelegitimasi. Sekarang, misalnya, dengan perang Ukraina, jika Anda mengakui adanya kesepakatan bahwa kita telah kalah dalam perang itu, maka negara-negara akan mulai menarik diri. Beberapa mungkin mencari rekonsiliasi, mungkin dengan Rusia, yang lain akan mulai bernegosiasi, ikut serta dalam pembicaraan. Tiba-tiba, Uni Eropa runtuh, seluruh perannya hancur. Hal yang sama terjadi dengan strategi keamanan ini. Jika Anda mengakui bahwa strategi keamanan baru telah dirilis, dan mulai membahasnya, yaitu bahwa AS tidak lagi menginginkan perluasan NATO, hal itu tentu akan memengaruhi arsitektur keamanan Eropa. Tidak ada kesepakatan tentang bagaimana menghadapi hal ini. Jika para pemimpin Eropa disalahkan karena tidak mengakhiri perang di Ukraina, itu akan melemahkan narasi kita bahwa hanya pihak Rusia yang tidak ingin mengakhirinya. Dan tentu saja, seluruh kemunduran peradaban Eropa, begitu kita membahas isu itu, kita harus berurusan dengan segala hal, mulai dari tingkat kelahiran dan migrasi, hingga kecenderungan otoriter para pemimpin politik. Maksud saya, begitu hal ini terbuka, semuanya akan terurai dengan sendirinya. Jadi menurut saya, lebih mudah berpura-pura seolah tidak ada yang berubah. Tapi sebelumnya Anda menyebutkan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam strategi keamanan nasional yang baru ini. Menurut Anda, apa saja hal-hal itu? Nah, kalau dibaca di antara baris-barisnya, ada motivasi merkantilis di situ. Pada dasarnya, kekhawatiran untuk menjaga agar pasar luar negeri tetap terbuka bagi barang-barang AS.
Dan hampir setiap paragraf yang menyebut perdagangan global dengan sekutu membahas soal memasok mereka dengan senjata, yang menurut saya masih didasarkan pada gagasan bahwa perlengkapan militer dan aset Amerika lebih unggul dibandingkan milik negara lain. Saya pikir itu gagasan yang sudah benar-benar usang. Masalahnya, mereka hanya menjual barang-barang yang sangat mahal dengan efek yang sangat terbatas dalam peperangan modern, yang kini semakin bergantung pada teknologi murah tapi mematikan seperti drone. Like drones and also, on the more expensive. Dan juga kamu tahu, di sisi yang lebih mahal dari spektrum itu, ada senjata hipersonik. Amerika Serikat tertinggal dalam hal ini, dan diragukan bahwa menjual senjata-senjata itu akan membantu. Menjual senjata AS kepada sekutu mereka lebih dari sekadar bentuk perlindungan. Artinya, kita akan menjadi sekutu, tapi kamu harus membeli senjata kami. Itu tidak berguna. Ini seperti ketika seorang preman di jalan mendekati seseorang dan berkata, beli batu bata. Batu bata itu tidak berguna. Kamu tidak membutuhkannya, tapi mereka hanya ingin mengambil uangmu. Jadi itu mengkhawatirkan. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah seluruh masalah Taiwan. Karena dalam dokumen keamanan nasional ini, Amerika Serikat masih mengklaim dominasi atas Pasifik Timur, Indo-Pasifik. Over the Eastern Pacific, the Indo-Pacific. They want to be able to deter China. Mereka ingin mampu menghalangi Tiongkok. Mereka ingin membela Taiwan. Seolah-olah kamu tahu, seolah-olah Taiwan adalah negara merdeka, padahal tidak. Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Ini satu negara, dua sistem, dua pemerintahan, tetapi tetap Tiongkok. Jadi sebenarnya kamu mengambil sikap yang sangat agresif terhadap negara berdaulat lain dan sebagian dari wilayahnya. Itu jelas merupakan potensi sumber konflik di masa depan. Dan kemudian kamu tahu, Meriwari Merakui Pluv Turwat Toriki Berwabitan Milifor Ismit Thep, Dizlever Hinan Paralin Tustok. This is Trikong Rosi, Sahasnuri Tortabab your port, Piki Kareslatan. Picked up by their allies like South Korea and Japan and India. But at the same time, Trump. Tapi pada saat yang sama, kamu tahu, Trump sedang berusaha membuat kesepakatan dengan Tiongkok. Saya pikir banyak dari kesepakatan itu tidak dipublikasikan. Kita tidak tahu persis apa isinya. Tapi saya rasa pembicaraannya jauh lebih luas daripada yang kita sadari dan mungkin juga lebih bersahabat daripada yang kita kira. Jadi saya tidak yakin ini sepenuhnya nyata, karena Amerika Serikat jelas ingin mendapatkan akses ke pasar Asia Timur. Mereka menyatakan dalam dokumen itu bahwa kawasan tersebut kini menyumbang 50% dari PDB global berdasarkan paritas daya beli. Jadi jelas Amerika Serikat akan tertarik untuk menjaga agar pasar-pasar itu tetap terbuka, menjaga jalur perdagangan tetap terbuka bagi barang dagangan mereka, kapal mereka, dan sebagainya. Open to their merchandise and their ships and so forth. But the whole idea of confronting China. Tapi seluruh gagasan untuk menghadapi Tiongkok dan mempertahankan sikap agresif yang bisa benar-benar meningkat menjadi perang terbuka, kesan saya adalah bahwa hal itu dilakukan untuk menyenangkan kompleks industri militer Amerika. Maksudnya untuk menunjukkan, hey, kami masih sepenuhnya berkomitmen untuk menghadapi Tiongkok dan bersiap untuk perang itu, serta mengerahkan sekutu-sekutu kami di kawasan untuk menghadapi Tiongkok dan seterusnya. Namun dugaan saya, hal itu bukan sesuatu yang nyata. Ini lebih terkesan kecil kepada elit globalis yang masih terbelis dari kuaskat dan kompleks industri militer. Ini merupakan kontradiksi yang menarik dengan pemerintahan Trump yang lama. Di satu sisi, tampaknya ada niat tulus untuk mengakhiri semua konflik dan perang militer, terutama yang di Ukraina, serta menyesuaikan diri dengan realitas multipolar, yaitu mengakui bahwa strategi hegemonik kini menjadi kontraproduktif dan merugikan diri sendiri jika mereka mencoba mempertahankan kebijakan yang sama. Pada saat yang sama, ada semacam militerisme yang hampir absurd. Saya memikirkan mulai dari Gaza hingga serangan terhadap Iran, ancaman terhadap Venezuela, dan tentu saja Tiongkok, yaitu menantang kedaulatan Tiongkok atas Taiwan, yang merupakan tindakan gila.
Namun pada saat yang sama, terhadap Tiongkok, ia memandang hubungan atau persaingan AS-Tiongkok sebagai sesuatu yang kurang ideologis dibandingkan para pendahulunya, dan lebih dalam hal persaingan ekonomi dan teknologi. Saya bertanya-tanya, apakah ini menjadi sumber kelegaan? Karena ketika persaingan geopolitik mengambil bentuk ideologis, seringkali hampir tidak ada ruang untuk kompromi. Lalu, seperti yang kita tahu, itu berubah menjadi persaingan antara kebaikan dan kejahatan. Ya. Yes. Yes, and I think that this is the, let's say, Ya, dan saya pikir inilah yang benar-benar menonjol dari seluruh dokumen itu. Namun kemudian ada sisa-sisa pola pikir Perang Dingin lama yang mengakar di mana, seperti yang kita tahu, Amerika Serikat harus memaksakan dominasinya. Dan saya harus membacakan satu paragraf yang bagi saya mungkin paling mengkhawatirkan dalam seluruh dokumen itu. Isinya kutip, syarat keterlibatan kita, terutama dengan negara-negara yang paling bergantung pada kita, dan karenanya di mana kita memiliki pengaruh paling besar, harus berupa kontrak sumber tunggal untuk perusahaan-perusahaan kita. Pada saat yang sama, kita harus berupaya keras untuk menyingkirkan perusahaan asing yang membangun infrastruktur di kawasan tersebut. Ini praktis merupakan paragraf yang seolah-olah dimasukkan oleh CIA. Under the old, let's call it, receding order. They were simply, like if the Chinese came... Mereka pada dasarnya, kamu tahu seperti, jika Tiongkok datang untuk membangun bendungan, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau jaringan kereta api di negara lain, mereka akan menghalanginya dengan segala cara. Dan terkadang ketika mereka tidak bisa mencegahnya, mereka akan langsung menyerang proyek tersebut dengan menyewa, misalnya pasukan proksi separatis untuk meledakkan proyek yang sedang dibangun oleh pihak Tiongkok, mengganggu para pekerja, membunuh para insinyur yang mengelola lokasi. Dan hal ini terjadi di Asia Tenggara, di Balochistan, di Myanmar, di Afrika, di Georgia. Jadi paragraf ini secara praktis kan kelanjutan dari kebijakan tersebut untuk melakukan segala upaya guna menyingkirkan perusahaan asing yang membangun infrastruktur di kawasan itu. Jadi itu jelas akan menjadi masalah. Tapi saya tahu kan, untuk hal lainnya, saya harus mengatakan bahwa dokumen itu sebenarnya sangat menggembirakan dan merupakan koreksi arah yang baik. Dan kemudian semoga kamu tahu, Amerika Serikat dan pasukan proksinya pada akhirnya mungkin akan berhadapan langsung dengan organisasi keamanan regional seperti SCO, yang kini secara eksplisit telah merumuskan strategi untuk menangani kekuatan separatis dan kekuatan teroris. Hal itu yang melawar di throat cynical suara upaya di dekade inisiatif tabak dan bain frame art burst kurstorn and now menjadi and the infrastructure that goes along with it. But I hope that in the future Namun saya berharap bahwa di masa depan, koreksi arah lebih lanjut dalam kebijakan AS akan menemukan kesepakatan dengan Rusia, dengan Tiongkok, dengan Iran, dan bahwa kerjasama antara negara-negara ini, kekuatan-kekuatan ini, akan mengejar arsitektur multipolar dan kerjasama yang konstruktif, alih-alih mengatakan, ya, jika ada pihak lain yang membangun infrastruktur di tempat kita ingin menegaskan dominasi kita akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkan mereka. Karena itu jelas bersifat permusuhan. Dan hal itu bertentangan dengan bagian lain dari dokumen tersebut, yang sebenarnya tidak bersifat permusuhan, bahkan justru sebaliknya. Bagaimanapun, seperti yang saya katakan, tampaknya mereka telah memasukkan sedikit sesuatu untuk semua pihak ke dalam dokumen ini. Tetapi saya pikir ini merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan kondisi kita di bawah pemerintahan Biden, pemerintahan Obama, pemerintahan Bush, dan pemerintahan Clinton. Ini jelas koreksi arah yang positif. This definitely is a positive course correction. But I guess irrespective of who sits on the throne. Tapi saya rasa, terlepas dari siapa yang duduk di takhta di Washington, kekhawatiran utama bagi Amerika Serikat bukan hanya karena hegemon itu telah hilang, tetapi juga karena jika negara itu bisa menjadi yang pertama di antara yang setara, mungkin itu masih bisa diterima. Namun, mengingat bahwa Tiongkok sedang bangkit jauh lebih cepat daripada AS, saya pikir inilah masalah utamanya.
mereka tidak bisa lagi bersaing dengan Tiongkok. Jadi, apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Saya rasa, di satu sisi mereka ingin membentuk blok-blok geoekonomi, di mana mereka berusaha menyingkirkan Tiongkok, dan mereka bisa langsung menyabotase Tiongkok, seperti yang Anda sebutkan. Tetapi, ketidakmampuan untuk bersaing dengan Tiongkok, saya pikir disinilah elemen paling agresif akan muncul, sebagai cara untuk mencoba menghambat kebangkitan Tiongkok. Jadi saya tidak berpikir AS siap untuk melepaskan tahtanya saat ini. Yes, and then there's also the explicit reassertion of the Monroe. Ya, dan kemudian ada juga penegasan kembali secara eksplisit terhadap doktrin Monroe, yang tidak terdengar terlalu militan atau agresif, tetapi sangat tegas dan tidak dijelaskan secara eksplisit apa maknanya. Dokumen tersebut berbicara tentang bekerja sama dengan negara-negara di kawasan, menjadikan mereka teman dan sekutu, memperluas kerjasama, dan kemudian, bagi mereka yang menentang, bekerja sama dengan mereka untuk, katakanlah, menghapus penentangan mereka dan menjadi bagian dari belahan bumi baru ini, di mana Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan, tetapi tidak harus menjadi hegemon imperial. Namun terkait dengan Tiongkok, Glenn, saya pikir kelemahan utama dalam dokumen ini penyangkalan terhadap kepemimpinan Tiongkok dalam hal daya saing dan sebagainya. In terms of competitiveness, in terms of technology and so forth, because it still asserts everywhere we're number one. Karena masih ada klaim di mana-mana, kita nomor satu. Kita nomor satu dalam teknologi militer, kita nomor satu dalam keuangan global, dalam AI, dan semua hal itu. Tapi itu sebenarnya tidak benar. Saya paham bahwa sebagian dari strategi Anda harus mencakup, katakanlah, optimisme tertentu, mungkin bahkan penilaian yang terlalu optimistis tentang posisi Anda. Karena Anda tahu, Anda tidak ingin merusak semangat bangsa Anda. Anda tidak ingin membuat orang patah semangat. Ini seperti saat Anda bertanding dalam olahraga, bukan? Jika Anda masuk ke permainan dengan berpikir, oh, mereka jauh lebih hebat dari kita. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Anda mungkin akan kalah. Tapi jika Anda masuk dengan penuh optimisme dan sikap pantang menyerah, yang merupakan bagian dari DNA Amerika, maka Anda bisa bersaing. Namun pada saat yang sama, Anda juga harus mengakui bahwa Anda sebenarnya sudah kalah dalam perlombaan itu. You lost that race already. So you have to go back to the drawing board, understand why you lost. Jadi kamu harus kembali ke tahap perencanaan, memahami mengapa kamu kalah, dan membangun dari situ, melihat bagaimana kamu bisa bersaing di pasar global tanpa harus menggunakan pendekatan ala Tonya Harding. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat, pada tahun 1990-an ada skandal di Amerika dengan dua peseluncur, Tonya Harding dan Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan adalah peseluncur yang lebih berbakat dan lebih cantik, sementara Tonya Harding agak berada di bawah bayang-bayangnya. Jadi, untuk keluar dari bayang-bayang itu, Tonya Harding dan pacarnya memutuskan untuk menyerang lutut Nancy Kerrigan. Mereka benar-benar menyerangnya, kalau tidak salah dengan tongkat bisbol atau semacamnya. Itu tidak berakhir baik bagi mereka. Tapi, kamu tahu, ada unsur budaya di situ bahwa segala cara diperbolehkan dalam perjuangan untuk menjadi nomor satu. In fight to become the number one. But I don't think that's necessary. You can compete on other basis. Tapi saya tidak berpikir itu perlu. Kamu tahu kamu bisa bersaing dengan dasar yang lain. Amerika Serikat memiliki kekuatan lain. Kamu tidak harus menjadi nomor satu dalam bidang AI. Kamu perlu menemukan cara untuk bersaing di tempat kamu menemukan cerukmu, posisimu di pasar. Kamu tidak harus mengejar segmen yang sama persis di mana pihak lain sudah lebih dulu mendominasi. Karena kamu tahu, bersaing dengan yang nomor satu selalu membawa risiko bahwa kamu akan menghabiskan sumber daya untuk pertarungan yang sebenarnya sudah kamu kalah. Jadi saya pikir dokumen semacam ini juga perlu mencakup hal-hal seperti imajinasi dan kreativitas. Bukan hanya mendorong seperti bulldozer ke area di mana kamu akan menghadapi perlawanan dan membuang sumber daya untuk pertarungan yang mungkin seharusnya tidak kamu lakukan lagi. Fights that you probably shouldn't fight anymore. Saya rasa secara keseluruhan dokumen itu cukup masuk akal. Jika Amerika Serikat ingin menyesuaikan diri dengan multipolaritas, artinya jika tidak bisa berada di mana-mana pada saat yang sama,
apa yang harus dilakukan. Nah, pertama-tama, pastikan Anda menjadi penguasa di lingkungan sendiri, yaitu di belahan barat. Itulah sebabnya kebangkitan kembali doktrin Monroe ini masuk akal. Bukan berarti harus mendukungnya, tapi hal itu masuk akal. Tiongkok kemudian, dalam sistem multipolar ini, akan menjadi pesaing utama dalam kepemimpinan ekonomi. Jadi jelas, disinilah situasinya menjadi agak konfrontatif. Namun alih-alih terlalu ideologis, lihatlah dari sisi ekonominya. Rusia, tentu saja, tidak terlalu masuk akal. Dalam dunia unipolar, Anda akan mendorong Rusia ke arah Tiongkok. Dalam dunia multipolar, Anda bisa mencoba menarik mereka ke pihak kita. You can try to bring them over to our side of the ledger, but then you have to end the Ukraine war. So, Tapi kemudian Anda harus mengakhiri perang di Ukraina. Jadi, sekali lagi, hal ini masuk akal bagi orang Eropa. Mereka beralih dari menjadi sekutu utama, menjadi semakin menjadi beban. Dan Anda bisa melihat kemunduran peradaban atau kemerosotan yang berlanjut, ekonomi, sosial, semuanya. Jadi pada dasarnya ya, memberitahu mereka bahwa hal ini harus dibalikan, bahwa kami akan membantu mereka melakukannya, terlepas dari apa yang diinginkan para pemimpin mereka. Banyak hal ini masuk akal. Meskipun demikian, jika Anda melihat bahwa AS harus melakukan sesuatu untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru ini, terutama ketika Anda melihat kelebihan ideologi liberal yang menghalangi perubahan tersebut dilakukan. Tapi saya rasa pertanyaan terakhir saya adalah, mengingat Anda banyak berfokus pada multipolaritas, apakah Anda menafsirkannya dengan cara yang sama? Tato Bergman Pilot Moradis Tilted Perth di Smink Training for the Step ni Sembaidalth. this new document. As I read it, I think that multipolarity Menurut saya, multipolaritas adalah inti dari dokumen ini, karena secara eksplisit menolak peran Amerika Serikat sebagai hegemon global, yang dianggap tidak berkelanjutan dan terlalu mahal. Maksud saya, dokumen ini bahkan secara terang-terangan mengkritik perdagangan bebas. Dan ada juga penyebutan Alexander Hamilton, yang bisa dibilang merupakan pesan tersirat tentang perubahan model tata kelola ekonomi, serta pernyataan eksplisit bahwa pemerintahan ini ingin menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan industri, sebagai produsen. Nah, jika ingin menjadi produsen dan kekuatan ekspor, maka Anda memerlukan pasar. and exporting power, then you need markets. And if you need markets, then you need Dan jika Anda membutuhkan pasar, maka Anda memerlukan sejumlah besar. Mari kita sebut mereka konsumen makmur di dunia. Dalam pengertian itu, saya percaya strategi Amerika sebenarnya bersifat saling melengkapi dengan strategi Tiongkok. Karena strategi Tiongkok adalah menciptakan pasar yang makmur, mengangkat ratusan juta, bahkan miliaran orang keluar dari kemiskinan, agar mereka menjadi konsumen makmur yang mampu membeli hasil produksi perusahaan manufaktur Tiongkok. Jika pasar-pasar terbuka bagi Amerika Serikat, maka dalam pengertian itu, Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki kepentingan bersama. Hal itu berarti Anda mengakui kekuatan besar lainnya sebagai rekan sejajar, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai rekan sejajar. as a peer, not as a vassal, but as a peer. And that to me is an implicit embrace of the multipolar. Dan bagi saya, itu merupakan bentuk penerimaan tersirat terhadap tatanan global multipolar. Document also Lalu seperti yang kita tahu, dokumen itu juga menegaskan kembali apa yang disampaikan Trump, pidato Trump pada bulan Mei di hadapan negara-negara Teluk Arab, bahwa kita tidak lagi ingin memaksakan nilai-nilai atau sistem pemerintahan kita. Kita tidak ingin menentang tradisi atau cara kalian memerintah negara kalian. Jadi itu juga sejalan dengan gagasan tersebut. Singkatnya, saya sebagai bentuk yang jelas terhadap tatanan global multipolar. Dan katakanlah sekarang kita berada di bulan ke-12 sedat genap setahun Trump menjabat. So it hasn't been a full year that Trump has been in office. I think it's a very encouraging turn of events. Saya pikir ini adalah perkembangan yang sangat menggembirakan. Jika pemerintahan berhasil dan tetap berkuasa, yang tidak bisa dianggap pasti, saya rasa mereka dapat membangun dari sini, dan koreksi arah ini dapat terus berlanjut. Dan saya pikir, melalui kerjasama mereka dengan Rusia, Tiongkok, India, dan kekuatan regional lainnya,
mereka akan mampu menemukan bahasa yang sama dan secara perlahan membersihkan kekuatan globalis ini dari sistem politik mereka. Secara bertahap membahas pengelolaan di militer, militi, nasrahasi, diplomasi, rahasia, dan sebagainya. Setelah itu, mereka mengekspresikan banyak prinsip ini dengan lebih terbuka, lebih jelas. Express a lot of these principles more overtly and more explicitly. Yeah. No, I did Tath, on the and in Brugtessen with Smatter Hamilton. reference as well. Yeah. Lieutenant Adix, It is very interesting because they refer to an Ini sangat menarik, karena mereka merujuk pada, dan saya selalu menekankan hal serupa, bahwa ketergantungan berlebihan pada mitra luar merupakan sesuatu yang bermasalah, seperti yang disarankan dalam dokumen tersebut. Hal ini kembali pada gagasan Alexander Hamilton, yang kemudian melahirkan sistem Amerika yang membantu membangun Amerika Serikat sebagai kekuatan industri. Prinsipnya adalah bahwa Anda memerlukan kemandirian ekonomi jika menginginkan kemandirian politik. Jika banyak komponen inti atau kepentingan ekonomi Anda bergantung pada kekuatan asing, maka tidak realistis untuk berasumsi bahwa Anda akan menikmati kemandirian politik sepenuhnya. Dan itulah sebabnya, pada masa Hamilton, banyak yang menyebut perdagangan bebas sebagai imperialisme perdagangan bebas. Begitulah cara Inggris mengendalikan AS, karena Inggris memiliki industri yang sudah matang. Because the British had the mature industries, they had the high-tech, low-cost industry. So if you have Mereka memiliki industri berteknologi tinggi dan berbiaya rendah. which had Jadi, jika perdagangan bebas diterapkan, bagaimana industri Amerika yang memiliki teknologi lebih rendah dan biaya lebih tinggi bisa bersaing dengan mereka? where the Itu tidak mungkin. had to be, we had Saat itulah istilah perdagangan yang adil muncul, dengan prinsip bahwa kita harus membangun kedaulatan teknologi dan ekonomi untuk memperkuat atau melindungi otonomi politik kita. I think a lot of this got Dan ya, saya pikir banyak hal ini hilang karena begitu AS menjadi hegemon, ia memiliki insentif untuk mengadopsi imperialisme perdagangan bebas yang sama. high-tech, Artinya, AS memiliki industri berteknologi tinggi dan berbiaya rendah, sehingga ia mendorong perdagangan bebas, di mana AS bisa bersaing dengan paling mudah. But now we see Namun sekarang kita melihat Tiongkok mengambil alih peran yang dulu dimiliki AS, setelah membangun industri paling kompetitif, the Mason-aided technician for Mamdith Step Trentis. where would they enjoy high-tech and low cost. I mean, this is why the United States can't really compete. Maksud saya, inilah alasan mengapa Amerika Serikat sebenarnya tidak bisa bersaing dengan Tiongkok. Jadi agak masuk akal kalau ada keinginan untuk kembali sedikit ke gagasan Hamiltonian tentang kedaulatan teknologi dan ekonomi. Namun, satu hal yang saya perhatikan adalah semua fokus ini pada reindustrialisasi. Kedengarannya cukup bagus, tapi alasan utama orang Amerika tidak bisa bersaing dengan Tiongkok adalah karena ekonomi mereka sudah terlalu terfinansialisasi. Semua oligarki menyedot begitu banyak keuntungan, sehingga sekarang tidak bisa melakukan apapun tanpa mengambil pinjaman besar. Untuk segala hal mulai dari properti hingga pengacara dan lembaga keuangan. Tidak heran kalau industri Amerika sudah sulit berkembang. Saya tidak melihat ada upaya serius untuk membahas topik yang cukup sensitif ini. Addressing this little sensitive topic. There is one place where this is addressed, but ada satu bagian yang membahas hal ini, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan reformasi sistem keuangan. Di situ disebutkan sesuatu tentang kemajuan teknologi yang akan menciptakan kesetaraan untuk memungkinkan, ya saya tidak bisa menemukannya sekarang, tapi itu ada di suatu tempat di sana, relatif di awal dokumen, bahwa reformasi ekonomi akan memungkinkan kewirausahaan dan kemakmuran tersebar luas di setiap wilayah Amerika Serikat. Dan bagi saya, Australia is the easiest to emerging. that's the answer to that question. It doesn't mention financial reform because I Itu tidak menyebutkan reformasi keuangan, karena saya percaya bahwa untuk mencapainya, kita perlu memberdayakan bank-bank lokal dan regional agar dapat memberikan kredit jangka panjang dengan syarat yang terjangkau kepada usaha kecil dan menengah. the document doesn't say Dokumen tersebut tidak menyatakannya secara langsung, tetapi menyiratkan hal yang sama dengan kedok kemajuan teknologi. well, you know, Nah, Anda tahu, kredit adalah bentuk teknologi sosial, penerbitan kredit. Jadi mungkin maksudnya itu. it might be that, but the Namun, tujuannya jelas untuk menyebarkan kewirausahaan dan berupaya mengangkat setiap wilayah di Amerika Serikat menjadi wilayah yang produktif dan terindustrialisasi.
Jadi hal itu dibahas tetapi tidak sepenuhnya jelas. Saya rasa maknanya tersirat di antara baris-barisnya. Exactly clear. I think it's between the lines a little bit. Well, thank you for sharing your thoughts on this. Baik, terima kasih telah berbagi pandangan Anda tentang strategi keamanan nasional ini. Menurut saya, ini sejauh ini merupakan dokumen paling mengejutkan yang pernah saya lihat dalam 30 tahun terakhir. Namun inilah yang terjadi ketika seseorang tidak menyesuaikan diri dengan realitas yang berubah, ketika tetap berpegang pada dunia seperti dulu. Pada titik tertentu, perubahan akan datang jauh lebih cepat dan akan jauh lebih kacau. Tapi tidak. But no, here we Yeah, are. we'll see where it goes because I think that this document. Kita akan lihat kemana arahnya. Karena saya pikir dokumen ini sebenarnya menandai perubahan dalam evolusi masa depan tatanan global secara umum. In that sense, Dalam pengertian itu, saya merasa ini sangat menggembirakan dan sangat positif. Semoga mereka dapat membangun di atas dasar itu. but I think it's Saya pikir ini merupakan peningkatan besar dibandingkan situasi yang kita hadapi hanya setahun yang lalu. and Dan, tahu kan, kalau dipikir, jika Kamala Harris berada di Gedung Putih hari ini, saya rasa Amerika Serikat mungkin akan mengikuti contoh Uni Eropa dan Inggris, di mana akan ada sensor, pelanggaran terhadap kebebasan berbicara, serta migrasi yang terus tidak terkendali dan sebagainya. speech. Jadi saya pikir ini adalah peningkatan besar dan hal yang sangat menggembirakan, I think, meskipun akan menjadi proses evolusi untuk sementara waktu. but it'll be an evolution for a while. Yeah. Well, that's what I was in the. Ya, begitulah maksud saya. Sifat paling merusak atau irasional dari kebijakan Barat adalah bahwa kita terus mempertahankan kebijakan unipolar, bahkan ketika dunia sudah menjadi multipolar. Dan saya pikir hal ini sangat-sangat merusak. Jadi setidaknya sekarang ada sesuatu yang mengguncang keadaan, karena jalur yang kita tempuh sebelumnya jelas tidak berkelanjutan. Jadi terima kasih banyak sekali lagi telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Thank you so much again for letting me pick. Glenn, During this Shrek Henning Thre, Golden with Ari Swell to that onward to, Nita Tan. time.